Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan belajar perkara yang termasuk paling dasar. Kemarin sudah kita pelajari tentang makna syahadah alla ilaha illallah. Jadi makna syahadah persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar yang untuk disembah kecuali Allah. Kemudian kita sudah membahas tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang makna syahadah, makna tatkala kita mengucapkan syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Makna daripada syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya apa ini? Maknanya di sini adalah la madbu'a bihaqqin illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berhak untuk diikuti selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berhak untuk diikuti hanyalah Rasulullah. Ya. Wa ghairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi in ittaba'a fiha la dalila alaihi faqad ittaba'a bil batil. Dan apabila orang mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada dalilnya, maka dia mengikuti perkara yang batil. Sakit dipun pahami nggih hadirin? Daya masyaallah. Berarti niki nggih kepetang kontrol buat hati kita juga, buat keluarga kita dan juga buat yang lainnya. Ya, ini namanya kontrol. Karena yang namanya manusia mudah sekali mengikuti siapa saja. Ya, mudah sekali mengikuti siapa saja. Padahal mengikuti selain Rasulullah itu batil. Batil itu artinya nggak benar, nggak boleh gitu. Ya. Kalau mengikuti Rasulullah SAW itu dengan dalil yang benar, ya, dengan dalil yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun." Surat Al-A'raf ayat 3. Allah SWT mengatakan ikutilah. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti. Ya. Kenapa kita diperintahkan untuk mengikuti? Ya kalau kita nggak mengikuti nggak mampu. Ya. Jadi memang Allah tahu kalau kita itu lemah. Biar ya kuat, biar selamat, ikut aja deh. Ikut gitu. Karena kalau nggak ngikuti repot. Ya. Kalau nggak ngikuti apa? Repot. Contoh, ya yang gampang-gampang aja lah, yang gampang-gampang.
Ada komunis, ada Zionis, ada kapitalis, ada liberal gitu. Itu bikin dia. Nah, bikin kayak gitu tuh repot gitu. Nah, padahal itu bukan datang dari Rasulullah SAW. Kita suruh ngikutin Rasulullah SAW saja. Akhlaknya, akidahnya, dan semuanya gitu. Jadi nggak repot sebenarnya. Dan Allah ridho. Ya, Allah ridho dan membawa pahala itu. Dan di dunia juga berkah. Dan menjalannya tidak susah, ya, tidak susah. Menjalannya tidak susah. Makanya suruh ikuti aja. Ma unzila ilaikum, apa yang telah diturunkan kepadamu. Mir rabbikum, dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min duni, dan janganlah kalian mengikuti selain Rasulullah. Auliya'a, sebagai wali, pembela, penolong. Itu namanya wali. Wali artinya apa? Pembela, penolong, ya, yang dicintai, ya, yang kita loyal. Jangan mengikuti selain Allah. Jangan, atau jangan mengikuti selain dari apa yang ditunjukkan oleh Allah. Kemudian Allah SWT mengatakan qalilan ma tadhakkarun. Tetapi realitanya, realnya, kenyataannya yang ada di dunia ini, yang mau mengikuti dari apa yang Allah tunjukkan itu cuman sedikit. Realitanya cuman apa? Sedikit. Nah, realitanya sedikit. Makanya yang jadi bahasa Arabnya itu yang jadi mizah, yang menjadi keistimewaan, ya, yang menjadi keunggulan yang lebih baik. Bagi orang-orang yang mengikuti agama Allah SWT, dia faham hakikat kerusakan-kerusakan, kejelekan-kejelekan jalan yang dibikin oleh manusia, yang tidak pernah ditunjukkan oleh Allah. Yang gampangannya tadi ada komunis dan sebagainya, ada liberal dan sebagainya gitu. Nah, ya akhirnya macam-macam kayak gitu. Ada yang sukanya telanjang, ada yang sukanya mengasingkan diri, ada yang sukanya bebas, ada yang sukanya ya seperti keadaan yang ada di dunia ini gitu. Sehingga tatkala mereka diajak beribadah ya sulit. Coba di dunia ini yang ada manusia berapa coba? Yang memenuhi masjid berapa? Ya. Yang memenuhi masjid berapa coba? Ya. Sedikit. Ini di negeri muslim gitu. Nah, bagaimana di negeri yang tidak muslim? Ya parah. Ya. Nggak usah jauh-jauh lah ya. Tatkala kita lihat orang ngubur jenazah itu macam-macam. Ada yang dikremasi, ada yang cuma dibuang di hutan, ada yang macam-macam. Ada yang pakai peti, ada yang didandan sebagai macam-macam. Lah macam-macamnya itu kenapa ya? Itu nyari yang pas gimana gitu. Nah, sedangkan dalam agama Allah, misalnya dalam masalah ngurusin jenazah ya sebagaimana yang kita ketahui. Masalah menikah, masalah yang lainnya banyak sekali. Nah, yang mau mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah SWT itu ternyata sedikit. Sedikit. Itulah hadirin azani wa azakumullah. Allah SWT juga berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Allah SWT mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun." Maka tidaklah, kata Allah SWT, wa rabbika, demi Tuhanmu. Mereka dikatakan beriman. Maka demi Allah, demi Tuhanmu, mereka itu tidak beriman, kata Allah. Allah yang mengatakan, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka mau berhukum terhadap engkau, terhadap perkara yang diselisihkan, terhadap perkara yang diperselisihkan gitu. Jadi manusia itu pasti berselisih. Nah, tapi agama itu sudah menunjukkan yang terbaiknya. Pernah di dalam pengajian kita mengatakan apapun yang muncul di dunia ini tidak ada yang lepas dari jeratan hukum agama, ya kan? Nah, kalau nggak mau mengikuti petunjuk agama itu oleh Allah SWT tidak dikatakan beriman. Ya. Tidak dikatakan apa? Beriman. Ya.
syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka merasa tidak berat. Mimma qadaita, dari apa yang diputuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerahkan diri. Kalau mau ambil contoh ya gampang lah ya. Baik contoh yang mungkin nggak begitu terkenal atau contoh yang mungkin terkenal. Yang nggak begitu terkenal, contoh misalnya contoh nih. Ya, kalau nggak salah di Jerman, ya, di Jerman itu boleh, ya, itu boleh bagi manula, orang yang sudah tua, bagi orang yang sudah apa? Tua, yang sudah susah dan sebagainya ya, tua. Itu dia apa? Suntik mati gitu. Boleh nggak dalam Islam? Tidak. Tidak boleh. Misalnya ada orang koma udah 10 tahun, boleh nggak kita ya biar cepat meninggal lah, pakai zat atau pakai apa yang nyaman gitu? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Walaupun cuma mungkin dengan ya ditempelkan gitu biar cepat mati gitu. Ya nggak boleh. Dia biar mati pada waktu yang Allah tentukan, dan tetap diusahakan kelangsungan hidupnya gitu. Karena nyawa ini milik Allah, bukan milik manusia gitu. Ini contoh yang nggak begitu terkenal, kayak bank sperma dan sebagainya gitu kan. Dalam Islam nggak boleh, dan pembahasan banyak. Sekarang yang terkenal misalnya, ya misalnya dalam hukum waris, katanya kalau di Solo itu waris bagi laki dan perempuan itu sama. Karena di Solo itu kan perempuan ya kuli bangunan dan sebagainya. Kalau di Jawa katanya sih masih benar ya, sepikul segendongan. Kalau laki-laki itu sepikul, kalau perempuan segendongan. Maksudnya bagi laki-laki itu 2 bagian. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi laki-laki dapat 2 bagian perempuan. Jadi misalnya harta itu ya, misalnya seorang bapak ya, misalnya ada orang tua meninggal dunia meninggalkan 2 anak. 1 laki, 1 perempuan. Nah, bagaimana cara kita membagi harta warisannya? Ya harta warisannya ini ya dibagi menjadi berapa? 3. Ya, 2 bagian buat anak laki-laki, 1 bagian buat anak perempuan. Itu gampangannya kayak gitu. Lah banyak orang yang protes. Lah kalau protes pada perkara yang demikian ini oleh Allah dikatakan tidak beriman. Masya Allah. Jadi memang harus legowo terhadap hukum syariat. Sekarang kita contoh lagi lah ya, contoh lagi nih, mumpung ingat ya. Jadi begini, contoh nih. Di Amerika, di negeri-negeri itu banyak orang yang kecanduan seksual. Kecanduan. Jadi zina itu jadi candu. Jadi memang kalau nggak zina gimana ya? Ya kayak tersiksa gitu. Kayak orang misalnya udah kecanduan ngerokok, kalau nggak ngerokok gimana coba? Ternyata penyebabnya itu diantaranya minum khamr. Sehingga di tulang belakang ini muncul hormon yang akhirnya ya itulah maniak zina gitu. Jadi ngungkuli waung lah. Ya ngungkuli apa? Waung ya. Nek waung itu sih normal nggih, ini menungso orang normal. Lah, akhirnya para peneliti yang ada di Amerika sana peneliti mulai ketemu, ternyata hormonnya ada di sini gitu. Lah, setelah ketahuan hormon di sini, akhirnya mereka menemukan terapi. Terapi bagi mereka yang kecanduan seksual kayak gitu itu kan mengerikan. Misalnya dia lagi tugas perang, misalnya tentara gitu. Lagi tugas perang, karepe zina kan nggak mungkin. Kan harus standby, harus siap. Masa zina itu tugas zina. Lah akhirnya dari hasil penelitian ini ya ditemukan caranya dengan dicambuk. Dan itu membayar terapinya dengan cambuk. Membayar mahal cambuk. Des, memang sakit. Ya. Tatkala dicambuk ternyata ini ya sakit, tetapi ini menimbulkan kesadaran. Menimbulkan apa? Kesadaran. Jadi bisa ngontrol
ngontrol seksualnya. Ternyata dalam syariat Islam orang yang minum khamr cambuknya berapa kali? 80 kali. Ada yang mengatakan 100 kali. Ya. Ini orang yang minum khamr, yang kecanduan khamr, cambuk punggungnya. Dan bagi bujangan yang zina itu dicambuk berapa kali? Kalau zina 100 kali dan diasingkan 1 kali. Terapinya begitu. Kalau misalnya yang sudah nikah ya sampai mati. Nah ini terapi. Nah ternyata apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu betul-betul menunjukkan ya petunjuk yang dicari oleh manusia. Cuman manusia kadang meremehkannya. Ada satu peristiwa lagi. Ya. Ada orang minum makanan atau makan makanan atau minum minuman yang sudah terhinggapi lalat. Ternyata menimbulkan penyakit. Entah ini mungkin lalatnya sudah parah gitu ya. Akhirnya pas hinggap dimakan banyak orang terkena penyakit. Akhirnya dilakukan penelitian. Nyari serum yang untuk menawarkan racun yang ada pada lalat. Setelah diteliti ketemu, ternyata di sayap kanan lalat ada penyakit, di sayap kirinya ada obat. Jadi cara penawarannya diuji coba, satu ya lalat dimasukkan ke dalam air susu, malah dikublek sekalian, ya dikublek sekalian. Setelah itu diteliti, pas pertama sayap kanan timbul penyakit. Setelah kedua dicampur kublek, ternyata susunya kembali higienis, masya Allah. Dan ini sudah ada dari hadis Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mengatakan apabila ya, jatuh lalat di makanan salah satu di antara kalian, ya maka tenggelamkanlah. Karena di salah satu sayapnya itu ada penyakit dan yang lainnya, sayap yang lainnya adalah obat. Jadi apa yang ditunjukkan oleh agama Allah ini yang terbaiknya. Sehingga tatkala dia tidak menerima berarti dia ya belum dikatakan beriman oleh Allah SWT. Berikutnya hadirin azza wa azakumullah. Allah SWT berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida." Wa ma kana lil mu'min, tidak boleh bagi seorang mukmin. Jadi bagi orang yang beriman tidak boleh ya. Wala mu'minah, tidak boleh bagi perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah telah memutuskan satu perkara. Diputuskan perkara. Misalnya apa contohnya? Banyak sekali ya. Contohnya misalnya mengkebiri. Nah, mengkebiri boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Tato enggak boleh. Dan masih banyak lagi. Kalau sudah diputuskan oleh Allah SWT satu perkara, kemudian dia memilih perkara yang lain, tidak menerimanya. Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan tersesat yang sangat jauh. Jadi di sini makna daripada syahadah anna Muhammad Rasulullah adalah tidak ada pengikutan yang benar selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu tidak dikatakan mengikutinya kecuali dengan dalil yang sahih. Berarti ini makna daripada syahadah. Makna daripada apa? Syahadah. Maka kaum muslimin secara umum kalau itu Rasulullah SAW kehidupannya bersih, tenang gitu, damai gitu. Dan itu terus sampai nanti akhir zaman.
Terus sampai akhir apa? Zaman terus begitu. Jadi apa yang zaman dulu itu haram, nanti sampai hari kiamat haram. Apa yang zaman dulu itu halal, nanti sampai hari kiamat halal, tidak berubah, ajik gitu. Dan ibadahnya kaum muslimin itu ajik terus, nggak berubah. Ya, takbirnya coba. Wah, cara takbirnya itu di mana-mana sama seperti ini. Ya, di mana-mana apa? Sama. Seperti ini angka. Tapi kalau hormat ya di gerak jalan baris berbaris, hormatnya kan macam-macam ya kan? Ada yang hormatnya kayak gini, ada yang macam-macam itu. Ya, yang Korea, yang masalah ini sendiri-sendiri. Atau salam juga masing-masing, ya kan? Model salamnya gitu kan. Tapi sholat coba bayangkan, takbirnya, rukuknya gitu. Rumah coba, rumah di mana modelnya beda-beda, pakaian beda-beda, nggak ada yang sama. Tapi begitu takbir di seluruh dunia sama, ya kan? Adzannya, sholatnya gitu. Dan itu dari zaman dulu nanti sampai hari kiamat. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, seperti contoh kalau Rasulullah SAW, dia tidak dianggap sebagai orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terus sama. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, bagaimana syarat-syarat syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Syarat-syaratnya bagaimana nih? Ini syaratnya ya. Yang pertama, ya, syarat yang pertama dari syahadah anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syarat yang pertama adalah ya, mengetahui dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syarat dari kita paham ajarannya gimana gitu. Ya, harus paham tentang ajarannya dan meyakininya. Jadi harus tahu. Jadi tatkala kita bersyahadah, kita meyakini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara hati ataupun secara ya badan kita. Intinya ya ajaran Rasulullah itu ya cuman ada dua intinya. Yang pertama kebaikan murni, yang kedua kebaikan yang lebih kuat. Ini yang pertama. Ya. Kemudian menolak kejelekan murni ya atau kejelekan yang lebih kuat. Loh, apa sih bedanya kebaikan murni dengan kebaikan yang lebih kuat? Nah, ajaran Rasulullah cuma kebaikan murni dan kebaikan yang lebih apa? Kuat. Loh, maksudnya gimana? Ya misalnya ya sholat, ya kan? Itu kebaikan murni. Sabar, kebaikan murni, ya kan? Jadi murni-murni itu adalah kebaikan. Tabah, berdoa. Lah, kalau kebaikan yang lebih kuat gimana? Kebaikan yang lebih kuat ini ya, ini contoh yang sering disampaikan. Ya, yang sering disampaikan. Sebenarnya contoh sangat banyak, cuman kita ambil yang paling gampang. Misalnya dia lagi puasa. Lagi apa? Puasa. Ternyata dia kedatangan tamu. Tamunya ini nggak mau makan kecuali kalau dia makan. Ini bagusnya dia makan atau tetap puasa ini? Makan, nggak apa-apa. Ini namanya kebaikan lebih kuat. Misalnya dia puasanya sunnah. Lah bagaimana dengan puasanya? Tetap dapat pahala. Lah puasanya sah apa nggak sah? Ya nggak sah, wong udah makan kok. Loh kok dapat pahala? Ya dia kan sudah puasa. Lah terus apa lagi? Dia menghormati tamu juga dapat pahala. Jadi puasanya tetap dapat pahala walaupun batal tadi, tapi dia juga dapat pahala menghormati apa? Tamu. Dan kalau dibahas ini, misalnya tamunya nggak mau, akhirnya tamunya benci misalnya, berarti dia menolak kejelekan. Ya. Kalau misalnya dia tidak mau membatalkan puasa, nanti akan tersebar berita yang jelek bahwasanya dia adalah orang yang tidak menghormati tamu sehingga timbul fitnah. Wah, ini tertolak kejelekan. Banyak sekali. Jadi dalam agama ini ya, cuman ada dua, kebaikan murni atau kebaikan yang lebih kuat. Jadi tatkala
ada kebaikan-kebaikan yang banyak, pilih yang lebih kuat. Sekarang kalau ada kejelekan-kejelekan yang banyak, pilih yang lebih sedikit, lebih ringan. Ya, lebih sedikit atau lebih ringan. Ya. Ada yang mau bertanya, kejelekannya lebih sedikit atau kejelekan lebih ringan? Ada yang lebih tanya nggak kira-kira ini? Ini permasalahan ini sangat banyak dalam kehidupan. Sangat banyak dalam apa? Kehidupan. Tetap pilih yang lebih ringan dalam perkara apa? Kejelekan. Wonten sing beri tanglet apa mboten? Misal ini misal, bukan tuntunan ya. Misal cara menyelesaikan masalah. Misal cara menyelesaikan masalah supaya tidak keluar dari hukum syariat. Misalnya ada orang stres, ya kan? Nah, kalau dia mabuknya sambil jalan, ya orang banyak yang niru. Kalau dia nggak mabuk, misalnya ini kan buat misal, dia itu bunuh diri. Lah gimana cara dia itu biar selamat coba? Angel kan? Dia kalau mabuk, ya. Dia kalau mabok itu banyak orang niru nih. Tapi kalau dia sendiri nggak mabok, dia akan bunuh diri. Apa yang harus dia lakukan? Dan dia mesti harus mabok nih. Ya kalau terpaksa dia harus mabok, maboknya sembunyi-sembunyi. Belinya juga ada jangan yang tahu gitu. Jadi nggak boleh orang misalnya berbuat maksiat terang-terangan, nggak boleh. Tempat-tempat maksiat itu sebenarnya nggak boleh ada iklan. Misalnya tempat maksiat apa ditulisin, nggak boleh. Suara-suaranya juga nggak boleh keluar, nggak boleh diekspos, nggak boleh. Karena tatkala diekspos orang jadi apa? Niru gitu loh. Makanya hati-hati sekali di zaman kita ini. Jadi tidak semua berita itu harus diberitakan, enggak. Cuman di masa kita ini berita-berita jelek justru itu yang laku itu. Lah ini berbahaya. Kalau dalam hukum Islam enggak boleh. Ya, berita-berita maksiat ditutup terus gitu. Jadi tidak ada kebebasan dalam memberitakan. Karena nanti akan berdampak orang meniru. Walaupun zaman sekarang ditulisi bukan untuk ditiru gitu kan. Jangan dicontoh, tapi ditayangkan ada ya Allah. Gitu. Ya. Terlanjutkan lagi hadirun azani wa azakumullah. Jadi mengenal apa yang ada dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, ini syaratnya di sini ada berapa? Ada 7. Syarat yang kedua mengucapkan, ya. Jadi orang kalau mau masuk Islam harus mengucapkan syahadat alla ilaha illallah dan mengenalnya, ya. Dan dia mengucapkannya secara apa? Zahir dengan lisannya. Kemudian syarat yang ketiga, al-mutaba'atu lahu bi ayyamila bima jaa bihi minal haqqi wa yatruku ma naha anhu minal batil. Ini yang angel ya, tapi latihan. Ini angel tapi apa? Latihan. Jadi syarat yang ketiga di antaranya adalah kita mengikuti Rasulullah SAW dengan mengamalkan apa yang datang darinya dari kebenaran dan meninggalkan apa yang dia larang dari kebatilan. Intinya kita mengikuti apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Seperti makan dengan tangan kiri, boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Jadi zaman dulu ada ya seorang dikatakan kul biyaminik, ya. Rasulullah mengatakan kul biyaminik, makan kamu dengan tangan kananmu. Orang ini mengatakan mastati' ya Rasulullah, aku enggak mampu ya Rasulullah. Karena Rasulullah SAW dapat wahyu, kemudian Rasulullah mengatakan ma manaka ilal kibr. Tidak ada yang menghalangi dirimu untuk makan dengan tangan kananmu kecuali kesombongan. Jadi ketahuan ini. Akhirnya dia pingin makan dengan tangan kanan karena dengar Rasulullah. Ternyata dia sudah kena, ya, kena apa? Kena ya kontanan, udah kena siksa dari Rasulullah. Tiba-tiba tangan kanannya nggak bisa diangkat.
Ya. Ada hadis lagi nih, nyata ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i thalathan hatta yaghsilaha atau hatta yaghsilaha thalathan." Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur. Bangun dari apa? Tidur. Kita kalau bangun dari tidur tidak boleh langsung mencelupkan tangan kita ke bejana. Bejana itu artinya apa? Ember, apalagi baskom, ciduk. Jadi kita kalau bangun tidur nggak boleh ceduk tangan kita masuk ke situ, nggak boleh. Atau ke ember nggak boleh. Caranya gimana? Ya pakai air yang ngalir, cuci dulu. Setelah itu baru kita menceduk. Karena kita nggak ada yang tahu di mana tangan kita bermalam. Kemudian ada orang yang mengatakan, saya tahu ya Rasulullah, tangan saya di mana bermalam. Akhirnya tatkala tidur, Allah takdirkan tangannya ini masuk ke dalam perutnya. Padahal tangan masuk dubur kan sulit ya kan? Tangan masuk ke dubur sakit apa mboten? Mboten. Ternyata tangannya masuk sampai perutnya. Naudzubillah min dzalik. Waduh, ini banyak sekali contoh-contoh. Jadi tetap kita ikuti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ya, banyak sekali, ya, banyak sekali. Seperti misal hubungan suami istri di dubur boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Kenapa? Ya nggak boleh. Loh masa nggak boleh, kan tetap kalau nggak boleh. Nah, kok bisa begitu? Ya begitu. Udah kan. Wah, ini jangan dibantah sudah. Ya, jangan apa? Dibantah. Jadi Allah SWT mengatakan istri kalian adalah pakaian kalian, datangilah dari mana saja yang kalian suka. Tetapi kalau tempatnya di kemaluan, adapun dubur nggak boleh. Adapun manusia yang tidak beriman melakukan apa yang dilarang oleh Allah, dampaknya kerusakan yang luar biasa. Jadi tatkala manusia itu melanggar apa yang dilarang oleh Allah dengan bayangan dia bahagia, ternyata dia akan terbawa kepada kehidupan yang dia tidak bisa mengontrolnya. Naudzubillah min dzalik. Sehingga dia harus mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya contohnya sangat-sangat banyak sekali. Di sini dalilnya, ya, Allah SWT berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 121. Dalam surat Ali Imran ayat 31 nggak kelihatan. Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Nabi, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Jadi banyak orang ngaku cinta kepada Allah. Lah, supaya mereka terbukti apakah benar cinta kepada Allah atau tidak, Rasulullah mengatakan fattabi'uni, ikutilah aku. Ya, jadi syarat orang mencintai Allah harus mengikuti apa? Rasul. Banyak sekali loh pembahasannya, ya. Seperti menyemir dengan warna hitam, boleh apa tidak? Tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan asbighu fa innahum la yusbighun. Ya, semirlah rambut kalian, maksudnya dengan warna-warna selain hitam. Fa innahum la yusbighun, karena sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi itu tidak menyemir rambutnya dengan warna selain hitam. Jadi mereka nyemirnya warna apa? Hitam. Gitu. Dan nyemirnya ya pakai warna coklat dan sebagainya, misalnya jenggot kita sudah ubanan gitu ya. Nah ini pakai, kalau zaman dulu pakai daun pacar. Nah, dan bagaimana dengan anak-anak muda zaman sekarang ini? Ya, baik laki atau perempuan yang disemir dengan warna pirang. Ya, disemir dengan warna apa? Pirang. Pirang-pirang ya. Rambutnya pirang-pirang. Gimana hukumnya, boleh apa tidak boleh? Nah, kalau kita lihat hukumnya nggak boleh.
Kenapa nggak boleh? Karena mereka itu bertasyabuh dengan kufar gitu loh. Jadi nyemirnya itu bukan karena nyemir karena kita ubanan ya kan, supaya sebagai tanda bentuk keimanan kita kepada Allah. Jadi uban ini ya nanti akan jadi penerang di hari kiamat itu. Dan uban ini nanti sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu malu mengadab hambanya yang beribadah kepadanya tatkala mereka beribadah sampai apa? Ubanan. Ini nanti Allah malu, bayangkan. Jadi orang beriman ternyata enggak dicabut ya. Orang Jawa kan bilang kalau ubanan jangan dicabut. Kalau dicabut ubannya jadi tambah banyak ya kan. Sekarang kalau kita ubanan dicabut atau enggak dicabut? Jangan. Lah kenapa kok jangan dicabut? Karena dilarang dicabut. Lah tapi kalau enggak dicabut kan enggak cakep. Ya, cakep ada ubannya atau cakep hitam? Cakep ada ubannya apa cakep hitam rambutnya ini? Cakep hitam apa cakep wonten uban ini Pak? Sing saya wonten ubane napa sing ireng rambutnya? Hah? Sing saya sing ireng napa sing putih? Napa? Janjane kembalinya ke persepsi lah. Siki misalnya kesepuan ya kan, umur udah 70, rambutnya ireng kabeh. Terus manfaatnya nggo ngapa? Nggo ganggu ninine ya kan. Arep nggo ngapa ya kan? Justru uban ini merupakan nasihat bagi kita. Tanda-tanda kematian sudah mengetuk kita. Di antaranya ubannya sudah mulai muncul ya, mulai muncul. Ini saya ubannya sudah mulai muncul, mulai mengetuk ini. Masya Allah, ini dilarang. Ya sabar, gatel ya sabar, gak apa-apa. Tapi saya nggak suka warna putih kayak gini. Gimana berat? Karena nggak mantap misalnya. Boleh disemir. Karena Rasulullah SAW mengatakan wa asbiru, dan semirlah rambut kalian. Fa innahum la yusbirun, karena sesungguhnya mereka tidak menyemir. Maksudnya semir dengan warna yang mungkin coklat dan sebagainya. Ada yang semir-semir untuk yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kalau yang anak muda itu kan karena pengen melu-melu wong sing rambutnya pirang-pirang ya kan, wong kafir loh, terus sinom kan ireng wis bener saja semir ngapa sih? Wis sing uwanen loh. Sing uwanen udah sing lagi ireng lagi. Semangat-semangatnya Masya Allah. Itu banyak sekali pembahasan-pembahasan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Contoh lagi ya. Pakai gigi palsu dari emas boleh apa enggak ya? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Kan kalau senyum kan mantap gitu kan, kinclong ya kan? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Banyak sekali dipangur juga enggak boleh gitu kan? Dipangur, Masya Allah. Ya, terus zaman dulu rambutnya disambung, itu nggak boleh, ya kan? Men keton rambutnya dawa, akeh akhirnya disambung karo jerene apa? Cemara ya? Cemaran apa? Cemara gitu nanti. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi Rasulullah SAW melarang la'anallah wasilat wal mustausilat. Ya. Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan minta rambutnya disambung. Lah kenapa minta rambutnya disambung? Men keton ayu, nek zaman gemen ayu rambutnya dawa akeh, awake lemu. Jadi yang lemu rambutnya dawa main. Kalau zaman sekarang yang ayu yang gimana? Yang langsing rambutnya pendek. Bagusnya yang lemu ya rambutnya dawa atau yang langsing rambutnya pendek? Sing saya sing langsing rambutnya pendek, nopo sing lemu gembrot nggih rambutnya dawa, main sing pundi? Main sing pundi? Janjane wallah alam nggih main sing lemu rambutnya dawa. Loh kok bisa begitu? Zaman dulu gemuk itu identik
ya untuk peranakannya banyak gitu. Ya gering misalnya aduh nagane lempoken gitu. Jadi memang zaman dulu kan untuk semakin banyak anak semakin banyak anak semakin banyak apa? Udah pernah kita sampaikan ya, semakin banyak anak semakin banyak susah. Gini betul. Semakin banyak anak semakin banyak tanggungan. Semakin banyak anak semakin banyak perjuangan. Ya kan? Semakin banyak susah, perjuangan, doa dan seterusnya, semakin banyak pahala, semakin banyak kemuliaan. Yang anaknya 2 ya rekasane loro. Yang anaknya 20 loh, Masya Allah. Oleh ngentasnya kan suwe loh. Wah, anak sing ke-10 hafal Quran, sing ke-11 hafal Quran, sampai yang ke-20 hafal Quran semuanya, Masya Allah. Ya kan? Ini membaca Quran, ini membaca Quran, ini membaca Quran. Kita dikubur, wah transferan duit akeh banget. Transferan duit, transferan pahalanya gitu loh. Transferan pahalanya banyak. Makanya banyak anak banyak susah. Semakin banyak susah sama tanggungan banyak pahala. Sebelahnya banyak anak, ya banyak susah tapi banyak pahala juga. Nah, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya banyaknya pahala dengan banyaknya ujian. Ya. Semakin banyak ujian semakin banyak pahala. Bukan berarti kita nyari ujian, tidak. Tetapi orang yang ingin berbuat baik pasti diuji. Mau tahajud susah, mau ngaji susah. Lah kesusahan ini kita ikuti gitu. Nah, kita dapat pahala. Kayaknya ini saja kita tadi sudah dengar ada contoh tadi yang kebaikan yang kedua. Tadi dikatakan tentang puasa. Ini yang dimaksud puasa wajib atau puasa sunnah nggih. Nek puasa wajib mboten. Karena Rasulullah SAW mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Allah. Kita puasa Ramadan, tamu kita datang, terus tamu kita bilang batalkan puasa. Oh saya lagi puasa Ramadan. Wah enggak Ramadanan. Tetap jangan batalkan puasa kita. Nek jenengan pada teman-teman yang kulo nyuwun kulo membatalkan puasa Ramadane, monggo jenengan sewakaken tempat penginapan nggih. Nah ini men jenengan mboten nyuwun kulo membatalkan puasa. Jadi puasa nggih. Sudah. Jadi tadi yang dibatalkan puasa sunnah. Saya kan ngomong untuk depan. Nggih. Nah, ini sering dikomplain sama istri. Padahal dulu saya pernah tanya Ustaz. Untuk ngomong nggak boleh pakai kipas. Nggih. Katanya Ustaz kalau untuk gagah-gagahan. Nggih. Jadi memang ada hadis Rasulullah SAW